Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabil Munah Hidayat dengan NIM 2310931015 dari kelompok 21. Pada saat sekarang ini bakal menjelaskan mengenai BEP atau Break Even Point. Sebelum kita masuk kepada perhitungan dari BEP, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan BEP. BEP itu merupakan titik impas yang terjadi pada setiap usaha ataupun setiap proses dari penjualan tersebut. Nah, BEP ini merupakan istilah ekonomi di mana titik yang menunjukkan kalau kita udah balik modal atau sudah eh, membalikkan modal yang udah ada. Nah, dalam BEP ini ada beberapa rumus yang dibagi dua, yang BEP dalam unit dan juga BEP dalam rupiah. Nah, untuk perhitungan BEP ini kita bakal memerlukan fixed cost yang pertama, kemudian price per unit untuk yang unit dan variable cost. Fixed cost itu sendiri adalah biaya-biaya yang tidak diikutkan atau tidak sesuai dengan uh, unit yang ada. Semisal bahan baku tidak langsung dan lain-lain itu dibebankan bukan berdasarkan unit yang ada. Lawannya adalah variable cost. Mana variable cost ini merupakan uh, biaya yang dibawa oleh masing-masing produk yang ada. Nah, eh, pada data di sini sudah diberikan yang namanya tuh fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost di sini ada biaya bahan baku tidak langsung sampai nantinya biaya penyimpanan. Nah, produk yang ada di sini adalah produk dari CLTA atau CLTB atau Compact Lift Truck A dan Compact Lift Truck B. Kemudian untuk rumus yang kedua adalah break even point dalam rupiah. Nah, yang tadi maksudnya adalah berapa unit terjual sampai kita sudah bisa mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang break even point yang kedua adalah dalam rupiahnya berapa jumlah rupiah yang bisa kita hasilkan agar kita sudah membalikan modal atau sudah plus atau sudah memiliki keuntungan untuk setelahnya seperti itu. Di dalam break even point rupiah, kita membutuhkan fixed cost juga, variable cost, dan juga sales volume. Atau disebut juga dengan berapa target dari produksi kita. Nah, eh, untuk melihat terlebih dahulu, kita perlu melakukan perhitungan untuk fixed cost yang ada. Kemudian kita cari fixed cost dari kedua produk. Karena contohnya di sini dua produk, kita membaginya mengkalinya dengan proporsi produk dari CLTA dan juga CLTB yang sudah ada di data given. Untuk proporsinya ada 52%, 47%. Baik, setelah kita mendapatkan fixed cost, kita mencari variable cost yang ada. Nah, variable cost untuk bahan baku langsung CLTA, kita udah mendapatkan sebesar 24 juta. Nah, kita bagi dalam per unitnya. Variable cost per unit juga dibagi juga dengan target produksi yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke perhitungan dari BEP. Nah, untuk BEP itu sendiri, kita bakal mencoba menghitung berdasarkan per unit terlebih dahulu. Masukkan rumusnya, kita round up dari rumus yang ada adalah fixed cost untuk CLTA, kita bagi dengan price per unit, harga jual per unit, dikurang dengan variable cost dalam per unit. Kita tambahkan digit 0 dan didapatkan hasil sebesar 880 unit untuk CLTA break even point-nya. Selanjutnya, kita masukkan juga yang sama terhadap CLTB. Kenapa kita memerlukan roll up?
Apabila semisal kita mau melakukan breakdown atau pembulatan ke bawah, bisa jadi nantinya BEP kita masih belum di dalam titik impas atau titik yang positif. Seperti biasa, fixed cost kita bagi dengan harga jual CLTB, kita kurang terlebih dahulu dengan variabel cost yang ada. Kurung, tambah kurung. Didapatkan per unitnya adalah 788 untuk cat. Baik, selanjutnya kita bakal mencari BEP dari dalam rupiah atau di dalam mata uangnya. Seperti biasa, kita cari fixed cost ya, kita bagi dengan sesuai rumus yang ada, ini dibagi dengan satu dikurang variabel cost yang ada dibagi dengan sales volume atau price per unit, harga jual. Kita kurung tebut persamaannya dan didapatkan sebesar 91.623. Kemudian lanjut, kita cari juga untuk fixed cost dari CTP. Satu kurang kurung variable cost bagi didapatkan sebesar 84 juta 176. Ini bisa kita sebenarnya bisa kita langsung cari untuk memastikan jawabannya itu benar atau tidak. Kita kali dengan PP rupiah yang ada. Nah, di sini nah sudah di roll up. Jadi untuk eh, break even point-nya udah benar karena sudah mendekati dari hasil pengalian tadi. Baik, setelah kita menentukan di mana eh, unit dan juga berupiahnya berapa, kita perlu memastikan kembali di mana eh, bagaimana dari unit tersebut eh, pergerakan dari fixed cost dan juga variable cost yang ada. Nah, kita isi dulu. Untuk CLTA, fixed cost-nya berarti sudah fix, yakni segini, dan kita kunci. Kita, kita bisa ke bawah. Ini bukan fixed cost yang ada. Kemudian variable cost-nya juga kita kunci juga untuk per cost-nya, per unitnya. Kemudian, untuk menentukan kolom unit di sini, kita membuat eh, interval yang sama dengan unit sebelumnya atau unit BEP. Kita letakkan unit BEP di tengah-tengah. Karena di sini eh, 80, jadi rumusnya nantinya kita bisa kurangi dengan 100 atau interval 100. Begitu ke atas. Dan nantinya ini tambah juga dengan 100. Ini bebas sesuai kehendak kita berapa yang bakal kita coba cari. Nah, untuk menghitung total cost yang ada, eh, kita bakal melihat dari fixed cost ditambah variable cost. Jadi dengan kompromi ini. Ini merupakan fixed cost yang
Itu merupakan total cost yang bakal dikeluarkan. Baik, ini merupakan total cost yang ada yang bisa dikeluarkan. Nah, untuk mencari berapa total revenue, kita mengalihkan dengan harga jual. BEP-nya nanti hasil pengurangan dari revenue kurang total cost. Nah, di sini terlihat dari yang minus adalah di setelah 480 dan ditandai untuk BEP yang sudah positif tadi. Begitu juga untuk CLTB, kita lakukan untuk yang sama untuk plotting datanya di blok, variable cost-nya juga di blok, unitnya belum ada. Nah, di tengah-tengah kita bakal mengisi dengan 7 perangkat. Kita bisa memakai gap 100 lagi, atau sekarang kita coba gap 50 dengan kurang 50. Nah, dan juga ini juga gap 50 bawah. Fixnya kita tarik ke bawah, variable cost-nya juga kita tarik ke bawah, total cost-nya juga tarik ke bawah. Untuk total revenue, seperti biasa, kita bakal mengalih unit yang ada dikali dengan total harga jual dari CLTV. Nah, didapatkan revenue seperti ini. Hasil pendapatan belum kita blok di blok terlebih dahulu. Dan BEP-nya terlihat pada total revenue kurang dari tax. Baik, dengan metode grafik ini kita bisa melihat di mana letak eh, dari BEP itu sendiri atau titik dari unit itu sendiri. Sini 84.236 juga hampir mendekati dari rupiah yang ada. Nah, di sini juga kita bisa lihat pertemuan dari titik total cost dan juga total revenue, di mana titik tersebut adalah titik impas di titik 880 dan juga 788 untuk CLTA dan CLTP. Baik, mungkin sekian untuk perhitungan dari BEP dari contoh CLTA dan juga CLTB. Sekian, terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.